Tambah lagi satu video, saudara-saudara Shalom. Ini yang lagi viral di perdebatan di Muslim dan Kristen dan orang Islam keok ketika dipertemukan dengan hadis dan ayat-ayat yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan rame itu kalau bicara masalah eskatologi, yaitu surga dan neraka ataupun hal-hal yang terjadi setelah orang meninggal atau tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan bahwa Muslim ini nyerang bahwa Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat. Hari kiamat kali. Nah, saudara-saudara, ini hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dan penebus dosa seorang Muslim. Ini diriwayatkan dari hadis Muslim, Sahih Muslim. Seorang Muslim apabila ia nanti masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Beliau itu bersabda demikian, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Perlu juga penegasan, jadi saling bertentangan. Padahal wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang menanggung dosa orang lain. Al-Qur'annya bilang begitu, saudara-saudara. Kenapa teganya Muhammad ini membuat kata-kata yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain? Pantas saja Kumaila itu bingung, dia bilang begini, jangan takut masuk neraka, karena kalau kita beragama Islam, ya kita ditolak di surganya Kristen, nah kita masuk di surganya Islam. Tetapi kalau Anda tidak mau berdasarkan aturan dan undang-undang agama itu bahwa nanti di surga akan tidur dengan 72 bidadari, sementara saya sebagai seorang wanita melihat suami saya yang tidur dengan 72 bidadari, 73 dengan saya. Itu kalaupun di dunia waktu itu istrinya satu. Nah kalau istrinya 4, jadi 72 tambah 4 menjadi 76. Jadi ada 76 bidadari yang akan tidur dengan suaminya nanti di surga. Kalau nggak suka, kenapa? Karena wanita di surga itu nggak mendapatkan pangeran ataupun bidadara. Jadi nggak enak dong. Jadi bagaimana wanita itu dipuaskan dengan, ya katakanlah bagaimana berapa orang wanita itu bisa dipuaskan dalam sehari. Ya katakanlah 10 bidadara. Jadi tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya. Di dunia sudah bosan. Nah itu kata pemahaman saya dari kata-kata Kumaila yang saya ingat, saudara-saudara. Wah ini repot itu beragama itu. Tetapi kalau Anda maunya nanti bahwa saya ini karena nggak pakai kerudung, kan masuk neraka karena Kumaila itu nggak pakai jilbab, ayo, apakah wanita Muslim yang tidak pakai jilbab masuk neraka atau tidak? Itu pertanyaan khusus bagi kita semua. Jadi begitu, saudara-saudara. Jadi nggak lolos masuk surga Islam, ya berarti kan masuk neraka. Nah masih ada kesempatan lagi. Nanti ada surga Kristen dan surga Kristen dan neraka di Kristen. Kamu milih yang mana? Pindah agama saja saya.
Makanya saya pindah agama itu dengan ketentuan dan pemahaman-pemahaman dari pengertian saya tentang ayat-ayat Al-Quran yang selama ini saya pahami. Jadi begitu, terima kasih sudah mengirimkan hadis Muslim yang sudah saya bacakan ini. Jadi apakah saudara-saudara masih percaya dengan keyakinan itu? Jadi tadi hadis Muslim 4971. Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Muslim. Hadis Bukhari bahwa sebelum masjid dibangun, Nabi sholat di kandang kambing. Biarin. 12 pengakuan iman rasuli. Ini yang Kristen ini, saudara-saudara. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus. Amin. Pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Nah, pengakuan iman rasuli ini maksudnya, saudara-saudara, supaya iman para rasul itu seperti ini. Nggak ada, dan percaya kepada Nabi Arab, ya nggak ada itu. Jangan percaya kepada Nabi Arab, karena orang Arab selalu membawa malapetaka. Haleluya. Nah, saya simpan ini. Mana lagi? Oke, saudara, terima kasih semuanya. Aku ingin bertanya sesuai fakta kenyataan. Tolong kalian jawab fakta realita kenyataannya. Yesus itu cuma datang ke Palestina pada 2000 tahun yang lalu, dan siapa sih ini? Oh, ini tukang mabok, karena ini Muslim ini. Saya jawab, hanya Yesus yang menunjuk keselamatan, yang mengajarkan keselamatan dan menjadikan dirinya sebagai penebus dari segala dosa-dosa manusia. Jangan percaya dengan omongan Zuma itu, agar kita semua ke depan ini mampu memperbaiki posisi bangsa untuk naik ke level yang lebih tinggi. Karena pengajaran-pengajaran mereka itu hanya mengikuti orang Arab. Dan Anda tahu, hukum-hukum yang ditulis di dalam kitab suci itu sudah tidak pantas lagi untuk diberlakukan dan diajarkan kepada manusia modern ini. Cukuplah hukum abad ke-7 harus dilewatkan semuanya. Silakan Anda beragama dengan positif dan berpikir logika yang benar. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.